Back to JD Review. Pada video kali ini, kita akan ngomongin soal TUF Gaming VG259QR. Monitor gaming yang punya banyak banget fitur menarik untuk memanjakan mata para gamers. Monitor ini merupakan versi refresh terbaru dari TUF Gaming VG259Q, di mana refresh rate-nya ditingkatkan dari 144Hz ke 165Hz. Kami akan kupas secara singkat fitur-fitur menarik dari monitor ini berdasarkan using experience kami dalam berbagai kondisi. Pertama-tama, kita lihat dulu bagian stand monitornya. Meski dari jauh kelihatan B aja dan kurang menarik dibanding tipe stand kaki ayam, tapi sebenarnya stand dari VG259QR ini sangat ciamik dan keren banget. Bagian alasnya terdapat engraving logo TUF Gaming dan stiker Nvidia G-Sync. Finishing dan build-nya rapi banget. Di bagian poros tengahnya ada pola-pola gaya futuristik, serta semacam penanda untuk swivel angle 0-90 derajat. Untuk batang kaki, build-nya kerasa tebal dan padat, semua finishingnya rapi. Bagian atas juga ada engraving logo TUF Gaming yang kelihatan badass. Dan terdapat corong untuk cable management di bagian bawah. Stand ini udah support full ergonomic, seperti swivel, tilt, height, dan rotate. Sekarang kita lihat monitornya yang dari belakang menurut kami juga keren banget, karena ada pola garis dengan aksen futuristik dan engraving logo Asus yang gede banget. Speakernya terbentang miring dari dua sudut atas ke bawah, mengapit space untuk VESA 10x10, dan satu DisplayPort 1.2, 2 HDMI 1.4, dan earphone jack. Di bagian kanan terdapat lubang Kensington lock, dan di bagian kiri terdapat tombol-tombol untuk power, menu, dan navigation yang akan kita bahas nanti. Beralih ke bagian depan, monitor ini kelihatan low profile dengan lampu indikator yang mini di sebelah kanan bawah, dan emboss logo Asus di bagian tengah. Bezel di tiap sisinya tipis banget, yaitu hanya 8 mm. Semua finishingnya dibuat agak ngedoff, termasuk panel IPS-nya yang dibuat non-glare. Enough said, langsung aja kita ngomongin soal display capabilities-nya. TUF Gaming VG259QR ini memiliki ukuran panel 24,5 inch, resolusi Full HD, dengan refresh rate 165Hz, response time 1 millisecond MPRT, dan color gamut 72% NTSC, atau sekitar 100% sRGB. Ini merupakan spek yang menurut kami uncommon atau masih jarang ditemui, karena kebanyakan monitor gaming kelas menengah ke bawah masih menggunakan refresh rate 144 atau 120Hz. Karena refresh rate-nya yang kenceng banget, monitor ini tentu bakal bisa ngimbangin gaming frame per second tinggi yang dideliver oleh GPU-GPU kelas atas. Tapi bagi kalian yang masih pakai GPU lama atau laptop, nggak usah khawatir. Karena TUF Gaming VG259QR ini support juga untuk berbagai macam refresh rate sesuai dengan kemampuan GPU kalian, tanpa mengurangi kualitas tampilan dan reproduksi warnanya. Perlu diingat bahwa untuk mencapai refresh rate 165Hz dan menggunakan fitur G-Sync, kalian wajib menggunakan DisplayPort untuk input maupun output. Karena kami udah coba menggunakan HDMI di berbagai GPU dan laptop, tapi hasilnya malah out of range dan maksimum refresh rate-nya cuma bisa mentok di 144Hz. Soal kualitas warna, monitor ini menampilkan gambar yang cukup tajam dan warna yang vibrant pada settingan standar dan mode visual sRGB. Kontras antar warnanya juga not bad, mengingat color gamutnya yang 72% NTSC. Maka selain untuk gaming, monitor ini juga cocok banget dipakai untuk kebutuhan multimedia, photo editing, atau graphic design. Pixel pitch-nya berada di angka 0,28 mm, yang berarti monitor ini masih cukup nyaman untuk dilihat dari jarak dekat sekitar 20 cm sebelum kita notice akan susunan pixelnya. TUF Gaming VG259QR juga menghadirkan fitur game visual, yaitu 7 preset setting tampilan yang berbeda untuk berbagai kebutuhan. Dan seperti yang tadi sudah kami sebutkan, bahwa untuk pengetesan pemakaian kami menggunakan mode sRGB. 6 preset lainnya yaitu Scenery, Racing, Cinema, RTS atau RPG, FPS, dan MOBA. Komentar kami untuk masing-masing preset ini nggak banyak. Seperti Scenery Mode yang membuat brightness dan sharpness lebih tinggi,
Racing Mode menurunkan input lag, Cinema Mode meningkatkan saturation dan kontras, RTS sama saja seperti Cinema Mode dengan peningkatan sharpness, FPS Mode kurang lebih sama seperti Racing Mode, dan untuk MOBA Mode, kami agak sedikit aneh, karena banyak warna selain dari merah, biru, dan hijau akan jadi pucat. Kami ngerti tujuan dari Asus memberikan mode ini adalah agar para player MOBA bisa lebih fokus pada bar HP dan mana, namun saya pribadi agak kurang serak dengan experience MOBA mode ini, dan tetap stick to sRGB mode pada saat main Dota. Selain game visual, fitur menarik lainnya adalah Game Plus, yang memungkinkan kita untuk menampilkan informasi tambahan seperti FPS counter, crosshair, timer, dan display alignment, yang berfungsi untuk mensejajarkan display jika ingin men-set dual display. Saya pribadi jarang pakai fitur crosshair dan lebih sering pakai fitur FPS counter atau timer untuk sebagai pengingat kalau mungkin saya ada kegiatan lain atau untuk sejenak beristirahat dan beranjak dari monitor. Kalian juga bisa menggunakan fitur blue light filter yang tersedia pada OSD jikalau sedang menggunakan monitor ini untuk sekedar browsing atau kerja dalam waktu yang lama di malam hari untuk mengurangi eye strain. Sejauh pemakaian kami, TUF Gaming VG259QR ini enak banget untuk diajak ngegame. Meski saya pribadi nggak gitu ngerasain perbedaan antara 144Hz ke 165Hz, tapi untuk beberapa game kompetitif yang memerlukan kecepatan respon, seperti Valorant atau CSGO, tentunya perbedaan 1 frame per second aja itu sangat krusial untuk menjadi penentu game. Kami juga suka banget dengan bezelnya yang tipis, bikin gaming experience jadi lebih imersif, ditambah viewing angle-nya yang luas dan bebas distorsi berkat panel IPS yang digunakan. Mengenai response time, Asus menjanjikan 1 millisecond MPRT dengan fitur ELMB atau Extreme Low Motion Blur untuk TUF VG259QR ini. Tapi saat kami cek menggunakan UFO test, response time MPRT-nya hanya mencapai sekitar 5 millisecond, baik dalam mode ELMB diaktifkan atau tidak. Mungkin 1 millisecond yang dimaksud oleh Asus adalah dalam kondisi-kondisi tertentu aja atau dalam kondisi overdrive. Kalau kalian punya pendapat lain mengenai response time ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, bicara soal ELMB, fitur ini hanya bisa aktif saat G-Sync atau Adaptive Sync dinonaktifkan ya. Ergo Stand Rotate-nya saya sering pakai kalau perlu untuk editing foto portrait atau lagi baca-baca artikel. Sementara swivel dan height adjustment-nya itu bisa ngebantu banget dalam menyesuaikan posisi viewing user. Tampilan OSD-nya menurut kami cukup intuitif dan mudah digunakan berkat tombol navigasi dan tombol-tombol shortcut lainnya. Tampilannya juga cukup modern dan mudah dimengerti. Semua settingan seperti brightness, sharpness, game visual, game plus, dan yang lain-lainnya, kalian bisa akses dan setting sendiri melalui OSD ini. Final conclusion dari kami adalah, Asus TUF Gaming VG259QR merupakan monitor gaming yang cocok dipakai oleh siapapun yang membutuhkan monitor dengan kualitas tampilan oke dan fitur-fitur menarik. Untuk casual gamer, monitor ini sangat backward compatible dengan laptop dan GPU lama. Sementara untuk enthusiast dan pro player, refresh rate 165Hz-nya bisa level up pengalaman gaming kalian. Buat user yang sering ngedesain dan banyak melakukan editing, juga cocok banget pakai monitor ini, berkat IPS panelnya dan akurasi reproduksi warna yang cukup tinggi. Kalian bisa dapetin TUF Gaming VG259QR ini di kisaran harga 3,6 juta sampai 4 juta rupiah, yang menurut kami sangat worth it, mengingat build quality-nya dan fitur-fitur yang ditawarkan. Dalam dus, kalian akan mendapatkan unit monitor dan stand, kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel power, dan manual. Demikian video review monitor Asus TUF Gaming VG259QR dari kami. Thank you for watching. Leave a comment jika ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe jika kalian suka. Stay curious and we'll see you in the next video.